Qin Yichen membawa Matt pergi, dan Han Wei segera melangkah maju dan datang ke sisi Yichuan. Kamu tidak apa-apa. Melihat garis emas yang berangsur-angsur menghilang di dahi Yichuan, Han Wei langsung marah. Pegang bahu Yichuan dengan kedua tangan. Katakan padaku apa yang pria itu lakukan padamu. Apakah itu kutukan? Kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan menjelaskan situasinya kepada Lord Ares. Saya percaya bahwa Lord Ares tidak akan membiarkan kami pergi. Yichuan perlahan membuka matanya, dan di matanya, sebuah pola emas muncul. Melihat dunia di depannya lagi, Yichuan sedikit terkejut. Han Wei, apa yang baru saja terjadi? Aku baru saja bermandikan kehangatan. Apa yang orang itu lakukan padaku? Mata Yichuan penuh dengan ketidakpercayaan. Sepasang mata yang melihat melalui siklus sebab dan akibat dan melihat melalui misteri. Setiap kali mereka membukanya, itu adalah menguras mental yang sangat tinggi baginya. Yichuan tidak bisa mengendalikannya secara wajar sekarang, jadi dalam banyak kasus, dia hanya bisa memilih untuk menutup matanya untuk mengurangi efek samping yang disebabkan oleh mata ini. Meski begitu, di bawah siklus karma, itu masih menghabiskan lebih dari setengah energinya. Ini selalu menjadi penyakit jantungnya. Tapi mata ini terlalu menggoda, dia tidak bisa mempercayai siapapun kecuali Tuhan Allah. Dia belum menjelaskan hal ini kepada Ares, Dewa Perang. Pertama, ia perlu menentukan karakter Ares, Sang Dewa Perang, dan memastikan bahwa benda yang ia pegang tidak akan diambil oleh Dewa Perang. Kedua, dia ingin menemukan beberapa jawaban sendiri. Jika Anda dapat menyimpan rahasia ini, tentu saja itu yang terbaik. Tapi sekarang, dalam waktu yang tidak dia duga sama sekali, Qin Yichen membantunya menyelesaikan masalah ini. Meskipun ada garis emas di matanya ketika dia melihat ke dalam, Yichuan yakin bahwa hal-hal ini bukan kutukan, tetapi hal-hal yang Qin Yichen membantunya mengendalikan matanya. Han Wei menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia masih sedikit gelisah di dalam hatinya. Karena takut Qin Yichen telah meninggalkan beberapa sarana di tubuh Yichuan. Kenapa aku tidak membawamu ke God of War Ares untuk melihatnya? Tidak membiarkan Yichuan membantah, Han Wei langsung menyeret Yichuan kembali ke perjamuan. Dan terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain di ruangan itu, dia berjalan ke Ares, Dewa Perang, dan berbisik sebentar. Ketika Ares, Dewa Perang, mendengar deskripsi ini, hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Dia bahkan tidak melihat Yichuan, dan langsung mentransmisikan suaranya. Dengar, Yichuan, kamu dan aku adalah saudara kandung di dalam Hall of War God, tetapi di luar, Lord of Light dan aku adalah satu-satunya teman dekat. Karena kamu telah menerima kebaikannya hari ini, kamu harus mengunjungi dengan beberapa hadiah yang murah hati. Jika dia mengundang Anda untuk bergabung dengan Tuan Cahaya, Dian, kamu juga tidak menolak. Meskipun aku sangat enggan untuk mengakuinya, prospek kuil penguasa cahaya memang lebih besar daripada kuil perang suci. Selain itu, kamu dapat mempelajari lebih banyak hal di sekitar Lord of Light. Yichuan mendengar suara mendengung di kepalanya. Ini, bahkan bergabung dengan kuil penguasa cahaya, apakah Anda langsung mengatakannya? Seberapa baik hubungan antara Lord of Light dan Lord of War? Melihat hantu yang duduk di meja lagi, hati Yichuan tiba-tiba menjadi jernih. Tidak heran Ares, Dewa Perang, tidak marah, dan dia bahkan tidak keberatan sama sekali. Mungkin adegan saat ini persis dengan rencana mereka berdua. Yichuan merespons dengan cepat. Kembalilah ke God of War, dan bawahan akan menanggapi Lord of Light. Tetapi jika bawahan telah bergabung dengan kuil God of War, mereka tidak akan pernah mengkhianati. Sebelum Yichuan selesai berbicara, Ares langsung melambaikan tangannya. Pengkhianatan apa? Kuil penguasa cahaya berada di pedalaman kuil penguasa perang. Hari ini, bidang bintang kuil penguasa cahaya terbagi dari kuil penguasa perang. Keduanya adalah satu tubuh. Selain itu, apakah menurutmu orang-orang di kapal terbang ini semuanya percaya pada kuil aula pertempuranku? Sebaiknya aku memberitahumu bahwa makan malam hari ini disiapkan oleh orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Orang yang membawaku menghubungimu hari ini juga adalah orang percaya penguasa cahaya. Omong-omong, orang itu yang menarikan pedang barusan juga adalah penganut Lord of Light. Dia duduk di tangan kirimu tadi. Di samping juga. Saya bersihkan. Kepala Yichuan langsung kosong. Ini. Sepertinya itu hanya pesta makan malam di kuil Dewa Perang. Tetapi sebenarnya, itu disiapkan bersama oleh kuil penguasa cahaya dan kuil Dewa Perang. Tampaknya hanya ada satu orang di kuil penguasa cahaya. Tetapi sebenarnya itu karena orang lain sudah bercampur. Otak Yichuan tidak cukup. Ada banyak kontradiksi antara 12 dewa utama. Belum lagi dewa-dewa liar seperti Lord of Light, yang belum diakui oleh Zeus. Bukankah mereka harus berjuang untuk kepentingan mereka sendiri? Mengapa itu terlihat seperti adegan bahagia sekarang? Ayolah, orang itu Feng, beri aku bantuan lagi. Aku bahkan tidak tahu. Yichuan meninggalkan perjamuan dengan kepala berdengung. Ditemani oleh Han Wei, dia datang jauh-jauh ke pintu Qin Yichen dan mengetuk pintu. Junior Yichuan,
Aku datang ke sini untuk berterima kasih kepada Lord of Light, menyiapkan beberapa pemikiran, dan meminta Lord of Light untuk memberiku kesempatan untuk bertemu. Pintu terbuka perlahan, dan Lin Bai menatap Han Wei dan Yi Chuan dengan ringan. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke Yi Chuan. Kamu bisa masuk, tapi dia tidak bisa. Han Wei hampir bau. Kamu bajingan. Tapi begitu kata-kata itu sampai di bibirnya, Han Wei segera menyadari kesalahannya, dan ledakan niat membunuh membuat punggungnya mati rasa. Ibu. Ibuku. Anak itu bodoh. Tolong biarkan ibu menyelamatkan anak itu. Jangan pukul anak itu. Han Wei benar-benar pengecut. Jika dia memiliki ide untuk menantang ketika dia menghadapi match sebelumnya, maka sekarang, ketika menghadapi Lin Bai, dia tidak tahu sama sekali. Perasaan menakutkan bahwa napasnya terkunci, seolah-olah semuanya tertusuk, bukanlah tekanan yang bisa diberikan Matt padanya. Matt menunjukkan keagungannya kepada semua orang dan menekan semua orang yang terlihat. Itu semacam dominasi. Tapi niat membunuh Lin Bai jelas ditujukan padanya sendiri. Siapa yang bisa menolak ini? Han Wei tahu betul bahwa jika dia mengatakan semuanya, dia pasti akan dibunuh. Saat itu, tidak akan sesederhana menjadi malu sekarang. Lin Bai menatap Han Wei ke samping. Lin Bai, berhenti membuat masalah. Biarkan mereka berdua masuk. Suara Qin Yichen membuat Lin Bai menghentikan ketidaksenangannya dan masuk bersama mereka berdua. Di meja, Qin Yichen memegang cangkir teh di satu tangan dan meletakkannya di atas meja di tangan lainnya, memandang keluar jendela ke langit yang luas. Yi Chuan, saya telah melihat Lord Light Lord. Saya dulu seorang junior dengan mata kikuk, dan saya tidak tahu wajah sebenarnya dari Tuan Cahaya Senior. Saya juga meminta Tuan Cahaya Senior untuk berbuat dosa. Selain Yi Chuan, Han Wei juga berbicara dengan enggan. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan ujung tutup teh bergerak dengan lembut di permukaan teh. Yi Chuan, aku ingat bahwa tidak ada nama keluarga Yi di bidang bintang yang dikendalikan oleh kuil dewa pertempuran, kan? Apakah nenek moyangmu budak? Atau apakah kamu tidak punya nenek moyang? Yi Chuan sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata Qin Yichen. Sekedar nama, kira-kira pengalaman hidupnya tidak bisa dipisahkan. Yatim, tanpa ayah dan ibu, semuanya dibesarkan oleh tuannya. Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya lagi. Tuanmu memberimu nama, tapi bukan nama keluarga. Aku ingin kau menemukan rumahmu yang dulu dan membuat keputusan. Yi Chuan mengangguk setuju. Ya. Qin Yichen meletakkan cangkir teh dan menatap Yi Chuan. Pinjamkan aku setetes darah.